Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistik 2. Kali ini di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis uji tes satu sampel atau one sample t-test. Mudah-mudahan kalian sudah baca materinya, PowerPoint-nya. Terus kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau ingin belajar sama-sama, kita bahas kali ini ya. Saya nanti juga kasih contohnya untuk cara kita menguji pada penggunaan SPSS-nya. Jadi analisis uji tes satu sampel atau one sample t-test ini merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal. Jadi sampelnya cuma satu gitu. Jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, uji tes satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimental atau coba-coba. Tetapi dengan desain pre-eksperimental atau kuasi eksperimen gitu ya. Nah, kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji tes satu sampel atau one sample t-test itu yang pertama adalah data yang digunakan ini merupakan data kuantitatif. Tahu ya, data kuantitatif itu biasanya data yang berupa angka. Nah, ini biasanya menggunakan skala interval dan juga skala rasio. Karena nominal dan ordinal itu kan bukan merupakan angka begitu. Nominal dan ordinal itu biasanya merupakan kode gitu ya. Nah, jadi pastikan kalau misalkan kita akan menganalisis menggunakan one sample t-test, data yang kita gunakan adalah data kuantitatif. Yang kedua, pastikan data kita adalah berdistribusi normal. Kalau tidak normal, kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Karena kan statistik ada dua nih, ada statistik parametrik dan statistik parametrik dan non-parametrik. Kalau non-parametrik itu biasanya tidak berdistribusi normal. Kalau parametrik dipastikan bahwa data kita berdistribusi normal. Nah, pengujian hipotesis uji tes satu sampel atau one sample t-test, yang pertama itu bisa uji dua pihak atau dua arah atau istilahnya adalah two-tailed test. Nah, ini adalah pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA atau H1 tidak sama dengan. Ya, tolong dicatat, kalau misalkan H0 untuk one sample t-test menggunakan uji dua pihak, hipotesis nolnya adalah sama dengan. Kalau hipotesis alternatif atau H1 atau lawannya, itu berarti tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, yang kedua itu uji satu pihak. Jadi tadi ada uji dua pihak atau two-tailed test. Yang kedua adalah uji satu pihak atau istilahnya adalah one-tailed test. One-tailed test itu dibagi dua. Ada uji pihak kanan dan ada uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 bunyinya lebih besar atau sama dengan. Sehingga hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil gitu ya. Jadi penentuan kita uji satu pihak atau arahnya juga dilihat dari bagaimana kita membentuk hipotesis yang akan kita gunakan. Kalau misalkan kalian akan menguji pihak kiri, berarti hipotesis nolnya bunyinya lebih besar atau sama dengan. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah lebih kecil atau paling sedikit atau paling kecil. Yang kedua adalah uji pihak K atau arah kanan. Nah, ini bunyi hipotesis nolnya adalah lebih kecil atau sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau paling banyak. Hati-hati ya, jadi kalau misalkan kalian menentukan hipotesis juga harus dilihat kalian akan menguji pihak kanan atau pihak kiri. Atau pihak yang mana nih? Atau kedua belah pihak? Two-tailed test. Kalau two-tailed test tadi ya, hipotesisnya two-tailed test itu kalau H0-nya adalah sama dengan, kalau hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Kalau pihak kiri, hipotesis nolnya adalah lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya lebih kecil atau paling sedikit atau lebih kecil, dan seterusnya. Oke? Contoh yang pertama, uji dua pihak atau arah atau two-tailed test. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui prestasi belajar mahasiswa fisikologi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan pada mata kuliah statistik. Rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 8. Oke. Daftar nilai 30 mahasiswa yang diambil secara random. Jadi,
Peneliti ini pengen mengetahui nih prestasi belajar mahasiswa psikologi pada mata kuliah statistik. Nah, begitu dihitung rata-ratanya adalah 8. 8 itu dari mana sih? Tahu dong. Berarti kan dari semua angka ini dibagi dengan jumlah N ya. Jadi 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7, 6 dan seterusnya dibagi dengan 30. Nah, rata-ratanya berarti adalah 8 di sini. Oke, ini adalah nilai-nilai dari mahasiswa psikologi pada mata kuliah statistik. Data tersebut dibuat hipotesisnya. Yang pertama untuk H0-nya adalah seperti ini, atau rata-rata hasil belajar siswa sama dengan 8. HA-nya atau alternatifnya adalah rata-rata hasil prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Berarti kita akan melakukan pengujian, uji dua pihak atau arah, atau yang kita kenal dengan two-tailed test. Yang kedua, kita melakukan kaidah pengambilan keputusan. Nah, kaidah pengambilan keputusan kriterianya adalah dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikansi. Untuk membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA diterima. Artinya, rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya rata-rata hasil prestasi belajar mahasiswa sama dengan 8. Yang kedua, dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Taraf signifikansi tahu ya, ada 3, 5%, 1%, dan 10%. Dalam penelitian ini dan secara umum biasanya taraf signifikansi menggunakan 5%. Oke, signifikansi di sini misalnya jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya rata-rata hasil prestasi belajar mahasiswa sama dengan 8. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya HA diterima, yang artinya rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Oke. Cara melakukan uji dua pihak menggunakan SPSS. Oke, saya akan melakukan pengujian dua pihak atau two-tailed test menggunakan SPSS. Tolong diperhatikan, saya sudah membuka di sini. Jadi di sini ada data view dan ada variabel view. Ya, nama variabel yang diperlukan dalam kasus ini hanya terdapat satu variabel, yaitu prestasi belajar mahasiswa. Jadi kita klik dulu variabel view-nya di sini. Isikan nama variabel pada kolom name. Misalnya adalah prestasi. Prestasi. Maksimal 8 karakter. Ya. Setelah itu dan secara otomatis maka akan muncul type pada numerik, terus ada kolom width, isikan angka 8 pada desimal angka 2 dan kondisi default semuanya biarkan saja. Default itu settingan dari sananya. Lalu di kolom label diisikan di kolom name. Misalnya prestasi belajar Jadi variabelnya adalah prestasi. Nah, untuk melengkapi prestasi ini prestasi apa sih? Nah, kita isikan di kolom label. Selanjutnya, setelah pengisian selesai, kita klik data view. Nah, di sini ada kolom prestasi. Data yang mana yang harus kita cari? Setelah pengisian selesai, sudah gitu, isikan data prestasi belajar tersebut pada kolom prestasi dengan mengetikkan ke bawah gitu ya. Jadi yang tadi yang ini kita ketik semuanya ke dalam SPSS.
Oke, dari data ini ya, kita akan buat ke dalam SPSS. Biasanya saya akan tabulasi dulu ke dalam Excel biar rapi. Ini saya susun ke bawah angka-angkanya, ya, angka-angka nilai tadi statistik pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Ini saya pindahkan aja, saya copy CTRL-C seperti biasa, terus saya pindahkan ke SPSS deh. Ini langsung CTRL-V. Copy paste. Nah, ini akan berpindah data yang tadinya ada di Excel. Nah, begitu ini pindah ke dalam SPSS. Nah, ini adalah data nilai statistik mahasiswa Fakultas Psikologi yang ada. Terus ada jumlahnya 30 ya. Jadi ini 30. Oke, lalu bagaimana cara kita mengujinya? Pengolahan datanya yang pertama adalah klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih one sample t-test. Oke, analyze, compare mean, dan one sample t-test. Kita klik. Nah, klik variabel prestasi dan pindahkan ke kotak tes variabel. Caranya diklik saja lalu dipindahkan. Oke. Isikan 8 pada test value. Karena kan tadi kita hipotesisnya adalah sama dengan 8 atau tidak sama dengan 8. Kita ini kasih angka 8. Lalu klik option untuk memilih confidence interval. Confidence intervalnya adalah 95%. Kenapa? Karena error yang kita gunakan hanya 5%. Nah, untuk missing values-nya atau data yang hilang, ini tidak usah diisi atau tidak usah diapa-apakan saja, jadi diabaikan. Klik continue, setelah itu klik OK. Kita akan mendapatkan tabel hasil pengujian dari one sample t-test. Ini adalah hasil pengujian kita. Ada 2 sampel. Begitu. Ini adalah untuk statistik deskriptifnya. Jadi rata-ratanya di sini, standar deviasinya, terus standar error mean-nya di sini. Lalu ini adalah hasilnya one sample t-test. Ini adalah nilai signifikansinya, gitu. Oke. Sekarang kita akan menginterpretasikan output dari SPSS atau tabel yang kita dapatkan ini. Kita kembali ke slide ya. Oke, ini ada hasil pengujian statistik kita. Pada tabel output, one sample t-test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel. Nilai T hitungnya adalah sebesar 3,3577. Yang mana? Ini. 3,3577. Abaikan nilai negatif karena ini hanya menentukan arah. Ya, artinya pengaruhnya negatif atau positif. Tapi angka yang kita gunakan yaitu adalah 3,577. Jadi dimutlakan. Oke. Degree of freedom, nih degree of freedom atau derajat kebebasan, rumusnya adalah N dikurangi 1. N-nya adalah 30 dikurangi 1, maka hasilnya didapat 29. Di mana nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Betul apa betul atau tidak? Kita akan lihat tabel pada uji T. Nah, kita bandingkan dengan T tabel. T tabel itu dari mana? Jadi silakan kalian buka tabel T. Begitu. Nah, kalau yang atas itu adalah untuk uji satu pihak, kalau yang bawah itu untuk dua pihak. Karena kita menggunakan alfanya adalah 0,05, degree of freedom-nya adalah 29, jadi kita cari nih. Cari dulu 29. Ini 29. Ini yang pertama adalah untuk 0,5. Yang kedua untuk 0,2, yang ketiga 0,1, dan yang keempat adalah 0,5. Gitu ya. Nah,
Cari batasnya 29. Di sini dapat kita angkanya adalah 2,04523. Ini adalah nilai T tabel. Oke, ini adalah nilai T tabel untuk degree of freedom 29 dan alfanya adalah tadi 0,05. Ya, kita kembali ke PPT-nya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan atau kita interpretasikan. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Lihat kriteria penerimaan tadi ya, yang di slide yang pertama di awal-awal. Nah, artinya itu bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Begitu. Nah, yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value, kriteria penerimaannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Kalau nilai signifikansi 0,05 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Pada kasus ini bisa kita lihat ya, nilai signifikansinya dari tabel one sample t-test, one sample test, nilai signifikansi untuk two-tail adalah 0,02. Dari situ bisa kita lihat apakah 0,02 itu lebih besar atau lebih kecil dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05. Dalam hal ini adalah lebih kecil. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa signifikansi kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak dan HA diterima, atau rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Dari hasil SPSS tadi bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis uji tes satu sampel atau one sample t-test dengan two tail begitu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama 8. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik sama dengan 8 ditolak. Dan sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama 8 diterima. Atau bisa disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik, mahasiswa psikologi, fakultas psikologi dan kesehatan tidak sama dengan 8.